Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 19 307. Saya Intan Ayu Nusyela dan Saya Samsiana. kami dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah karakter building dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Jejen Jilani, SO STMPD. Dengan tema yang kami usung yaitu tentang isu keprihatinan bangsa Indonesia terhadap bahasa daerah yang akan dilanjutkan oleh Saudari Samsiana. Dipersilakan. Iya, makasih Intan. Di sini Ana akan menjelaskan bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, bahasa, dan agama, di mana tercatat ada 17.508 pulau yang dihuni, lebih dari 360 suku, 718 bahasa daerah, dan 6 agama. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 42 Ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Kenapa sih bahasa daerah harus dibina dan dilindungi? Salah satunya karena banyak bahasa daerah di Indonesia sudah terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Kok bisa? Ya, tentu bisa. Bahwa bahasa daerah mengalami kepunahan karena beberapa hal yang diantaranya terjadi, yaitu yang pertama, banyak yang menolak untuk menggunakan bahasa daerah karena dianggap kuno dan tidak modern. Dan yang kedua, dari dalam keluargaan, orang tua tidak membiasakan atau mengajarkan anak-anaknya untuk menggunakan bahasa daerah, sehingga anak menjadi sulit menggunakan bahasa daerah untuk komunikasi sehari-hari. Adapun yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu dunia juga mampu memengaruhi masyarakat untuk meninggalkan bahasa daerahnya. Dan yang keempat, masyarakat kurang untuk menggunakan bahasa daerah sendiri, dikarenakan zaman globalisasi membuat masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai bahasa asing dan melupakan bahasa daerahnya. Dan dari itu semua, kita dapat simpulkan bahwa pelestarian bahasa daerah tidaklah mudah. Upaya pelestarian bahasa daerah harus tetap dilakukan demi mempertahankan keberadaan dan kedudukannya. Maka dari itu, perlu segera ditangani bersama oleh pemerintah dan bermasyarakat, terutama generasi muda. Dan selanjutnya akan dijelaskan Saudari Intan. Kenapa sih harus generasi muda?
karena generasi muda itu pewaris kebudayaan serta bahasa selanjutnya, atau istilahnya aset untuk kebudayaan dan bahasa. Nah, nasib budaya dan bahasa daerah ada di tangan generasi muda yang kedepannya mereka adalah penutur lanjut bahasa daerah. Semakin baik penutur menggunakan bahasa daerah, semakin terjaga pula bahasanya. Nah, bagaimana sih cara pelestariannya agar bahasa daerah tidak punah? Yang pertama, dicoba untuk membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bisa menjadikan bahasa daerah sebagai salah satu kurikulum di sekolah. Yang ketiga, membuat dan menerbitkan karya atau tulisan menggunakan bahasa masing-masing daerah. Keempat, membuat video pembelajaran tentang bahasa daerah di sosial media. Kelima, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Keenam, orang tua harus membiasakan anak-anaknya untuk menggunakan bahasa daerah sejak usia dini. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda tentunya harus memiliki peranan penting dalam melestarikan budaya, terutama bahasa daerah. Apalagi perkembangan zaman yang menuntut kita untuk pandai berbahasa asing. Namun lebih baik jika imbang bahasa asing dan bahasa daerah. Tidak perlu meninggalkan bahasa daerah demi bahasa asing. Tetap terus berbahasa daerah karena bahasa daerah adalah identitas negara dan budaya juga. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke.